Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, mantap. Ya adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita akan memuji Tuhan. Meskipun kita memuji Tuhan di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak dapat mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, saya jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Berkatilah agar dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga kakak-kakak pembimbing yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan sekali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan selalu.
Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada pada saat ini, diberikan kekuatan kesehatan untuk mengikuti ibadah hari ini. Bapa di surga, terima kasih hari ini adik-adik sekolah minggu, bahkan kami kakak-kakak pembimbing akan siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua yang akan mendengarkan Tuhan, bahkan berkati kakak pembimbing yang akan menyampaikan firman-Mu. Ini kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga pada saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkatilah hati kami, berkati telinga kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati kami semua, inilah doa kami, sambut sempurnakanlah. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-42. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-42. Di bawah satu tema sukacita di kota Sikar. Sukacita di kota Sikar. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kakak mau ajak kalian untuk berpikir dan membayangkan. Pernahkah kalian memiliki seorang teman atau kerabat yang kalian tidak suka? Baik itu di sekolah, di tempat kalian bermain, ataupun di mana kalian berada. Nah, coba kalian pikir, kenapa sampai kalian tidak suka pada mereka? Nah, coba kalian bayangkan jika posisi kalian berada di posisi mereka. Kalian yang tidak disukai. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana perasaan kalian? Sedih bukan? Nah, dalam cerita kita pada saat ini, kita akan belajar bersama bahwa Allah, Bapa di sorga, mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberitahu kepada kita semua bahwa Allah begitu mengasihi kita. Baik itu orang yang berdosa, anak-anak Allah terlebih lagi. Nah, lalu kenapa Allah mau mengasihi orang berdosa? Nah, Allah mengasihi orang berdosa asalkan mereka mau bertobat. Nah, asal mereka mau bertobat. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, pada cerita kita hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah di mana ada dua suku, dua wilayah yang tidak begitu suka, di mana orang Yahudi dan orang Samaria. Pada satu hari Yesus berjalan bersama murid-muridnya di tengah panas matahari, jalan yang berdebu. Mereka sangat kepanasan, mereka kehausan, mereka kelaparan. Mereka berjalan menuju satu kota yang terletak di daerah Samaria. Nah, murid-murid Yesus pun bertanya kepada Yesus, "Yesus, Tuhan, kenapa kita harus melewati jalur ini? Bukankah jalur ini menuju kota Samaria?" Yesus lalu menjawab murid-muridnya, "Allahku di sorga, Bapakku di sorga, mengutus kita untuk melewati jalur ini. Karena itu adalah sebuah utusan dari Allah, mereka tidak bisa mengelak, mereka tetap berjalan, sampai tiba di satu daerah yang daerah itu dari jauh sudah kelihatan sebuah kota kecil yang ada di Samaria. Kota tersebut bernama kota Sikar. Nah, karena mereka kehausan, mereka kelaparan, mereka lalu istirahat sejenak.
Mereka melihat di sebuah tempat, mereka melihat sekeliling mereka. Mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat yang dekat dengan sumur. Mereka duduk di situ beristirahat. Nah, murid-murid Yesus pun bertanya lagi, Tuhan, kenapa kita datang di tempat ini? Bukankah orang Samaria tidak suka kepada kita orang Yahudi? Begitupun kita juga tidak suka pada orang Samaria. Lalu kenapa kita mau ke tempatnya? Yesus selalu menjawab, ini adalah utusan Bapa di surga. Jadi kita harus ke sana karena Allah mau orang-orang di kota Samaria, khususnya di kota Sikar, mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Itu yang dikehendaki Allah. Mereka lalu beristirahat karena kelaparan. Yesus pun langsung menyuruh murid-muridnya untuk ke kota beli makanan. Murid-muridnya pun pergi. Dan Yesus tinggal sendirian di dekat sumur itu. Nah, karena Yesus haus, Yesus tidak punya apa-apa. Yesus tidak punya timba untuk mengambil air di sumur. Jadi dia menahan kehausannya. Sampai satu ketika Yesus melihat seorang perempuan yang berjalan keluar dari kota Sikar. Dia melihat dari kejauhan ada seorang perempuan yang membawa tempat air minum. Perempuan ini mau mengambil air di sumur yang dahulunya digali oleh Yakub cucu Abraham. Dia mau mengambil air di situ karena sumur ini memiliki air yang bersih dan jernih, segar pula. Mereka mengambil air di situ untuk dikonsumsi. Nah, setelah perempuan tadi dekat dengan sumur, Yesus selalu meminta air. Berikanlah aku air. Lalu perempuan Samaria ini berkata, bukankah kamu Yahudi? Kenapa harus meminta air kepada kami orang Samaria? Bukankah orang Yahudi tidak boleh berbicara dengan orang Samaria? Nah, Yesus selalu menjawab, jika kamu tahu siapa yang meminta air kepadamu, pasti kamu akan memberikannya. Nah, perempuan ini langsung dalam kebingungan karena Yesus berkata, setiap orang yang minum dari air di sumur ini akan mengalami kehausan lagi, tetapi siapa yang minum air hidup yang asalnya dari saya itu tidak kehausan lagi. Nah, perempuan ini makin bingung dan berkata, kalau begitu berikan saya air itu supaya saya tidak capek-capek lagi datang ke sumur ini untuk mengambil air. Tapi karena perempuan Samaria ini belum paham, akhirnya Yesus memuji kejujuran perempuan ini. Kalau begitu, pergilah ke kota dan panggil suamimu, kata Yesus seperti itu. Lalu perempuan Samaria ini menjawab, saya tidak mempunyai suami. Lalu Yesus berkata, ya kamu sekarang jujur, karena 5 dari laki-laki yang bersamamu bukanlah suamimu. Wah, akhirnya perempuan Samaria ini kaget. Kenapa dia tahu? Padahal mereka belum pernah ketemu, mereka tidak saling mengenal. Kenapa Yesus mengetahui latar belakang dari perempuan ini? Perempuan ini lalu mengingat, oh pernah orang Yahudi bercerita, dia dengar kalau Sang Mesias yang utusan Allah itu akan datang. Mungkin dia adalah Mesias karena dia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Nah, perempuan Samaria ini percaya bahwa Mesias yang akan datang akan menjelaskan semua tentang apa yang mereka tidak ketahui. Nah, perempuan Samaria ini langsung kaget. Dia meyakinkan dirinya bahwa orang yang di depannya ini adalah Mesias. Yesus selalu jujur kepadanya dan berkata, ya, akulah Mesias yang diutus Allah untuk datang kepada kalian. Akulah Yesus juru selamat. Dan akhirnya perempuan ini bersuka cita karena akhirnya dia
Dan perempuan ini tidak ingin merasakan sukacitanya sendiri. Ia lalu pergi ke kota, memanggil orang-orang di sana dan menjelaskan kepada mereka bahwa Mesias yang selama ini mereka tunggu-tunggu itu sudah hadir, itu sudah datang. Ia bertemu di sebuah sumur dan memanggil semua orang-orang dari kota Sikar untuk berjumpa dengannya. Perempuan ini berkata kepada orang-orang di Sikar bahwa ia mengetahui apa yang terjadi pada diri saya, padahal saya belum cerita sama sekali. Orang-orang banyak pun berbondong-bondong pergi menemui Yesus. Dan Yesus pun bercerita banyak. Yesus pun memperkenalkan dirinya dan akhirnya orang-orang pun percaya kepadanya bahwa dia adalah Mesias Sang Juru Selamat. Karena banyak cerita yang ingin diceritakan Yesus dan orang-orang Samaria pun masih mau mendengarkan Tuhan Yesus tentang kebenaran firman Tuhan, ia pun mengundang Yesus untuk tinggal di kota Sikar selama 2 hari. Mereka sangat bersuka cita karena kedatangan Yesus Kristus. Dan akhirnya Yesus pun mengajarkan kepada mereka cara berdoa yang baik. Yesus berkata kepada mereka, jika mereka ingin berdoa, tidak usah pergi ke pohon-pohon besar, tidak perlu ke gunung-gunung, tidak perlu ke batu-batu besar, dan lain sebagainya. Tapi Yesus mengajarkan kepada mereka, jika mereka ingin berdoa, dimanapun kalian berada, kalian bisa berdoa. Kalian berdoa dengan baik, kalian berdoa dengan tulus hati, dan percaya Bapa di sorga akan mendengarkan dan menjawab doa kalian. Nah, sukacita terjadi pada kota Sikar. Kita pun juga mengalami sukacita di mana kita percaya, kita mendengarkan saat ini bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Dan kita pun juga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mengajar kepada teman-teman kita, memberitahu kepada teman-teman kita bahwa Yesus adalah Juru Selamat, bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan melalui tindakan kita. Kita wujudkan kasih dalam kehidupan kita, menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang baik. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, mari kita menjadi anak-anak Yesus yang baik, yang dengar-dengar kepada orang tua sebagai wakil dari Allah dalam dunia ini. Kita percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat yang sangat sayang kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ayat hafalan kita untuk minggu depan itu terdapat dalam Yohanes 4 ayat 42 bagian B, yang berbunyi demikian, kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia. Yohanes 4 ayat 42 bagian B, kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan. Sebab Dia
Tuhan, kita telah memberikan uang kita sebagai persembahan. Dan mari kita berdoa syafaat dan berdoa persembahan. Mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kami dapat menjadi pelaku dari firman-Mu ini, di mana kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau adalah juru selamat dan kami akan membuktikannya melalui tindakan kami yang penuh kasih kepada semua orang. Tuhan, berkatilah kami dalam segala aktivitas kami, baik kami yang sedang belajar melalui online pada masa-masa pandemi COVID ini. Tuhan juga menjaga kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala mara bahaya dan penyakit apapun. Tuhan, tutup bungkus kami beserta keluarga kami, kedua orang tua kami, kakak adik kami, ataupun saudara kami yang ada di lingkungan kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami agar kami dapat terhindar dari penyakit COVID. Tuhan, berkatilah kami, berkati uang kami yang telah kami berikan ini. Kiranya Tuhan dapat menjadi alat untuk memperlebar akan firman-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau berkati yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya dapat dipergunakan untuk melanjutkan sisa hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Bapa dalam sorga, inilah doa kami yang kami bawa di dalam nama anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Mari adik-adik diajak untuk bangkit berdiri. Mari sekali lagi kita memuji Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan menolong kehidupan kita sampai minggu ke depan ini. Kita memuji Tuhan, Yesus itulah satu-satunya penolong. Mari kita puji Tuhan sambil bertepuk tangan. Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini Tuhan kami sudah beribadah. Engkau berkati ibadah kami Tuhan. Biarlah sepanjang minggu ini kami boleh beraktivitas, boleh belajar dengan baik. Tuhan Yesus yang akan menuntun menyertai kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Adik-adik yang ada di rumah, silakan duduk.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita, mari kita tetap belajar, kita menjaga jarak, kita tetap cuci tangan, dan kita tetap menggunakan masker. Tuhan Yesus memberkati. Selamat